Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati fi ta'rif al-kitab Syekh Sayyid Abdurrahman Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang melanjutkan pada pelajaran yang ketujuh ya. Kemarin libur ya, dikarenakan anak dahaga. Akhirnya anak telat juga gitu. Bukannya aku sudah diet sebagai admin. Jadi mungkin ada di antara kalian ada yang menunggu. Jadi males ya. Sekarang akan melanjutkan ad-darasus sadis, pelajaran yang ke itu akan menjelaskan fil mustahadati wa ma yaljamuha, akan menjelaskan wanita yang istihadah dan sesuatu yang wajib bagi wanita yang istihadah. Jadi di sini apapun ya. Di sini ya. Ma yaljamu itu adalah sesuatu, apa sih? Sesuatu yang harus dilakukan oleh wanita yang istihadah. Nah, ba'da arafna fi durusi sabiqah. Setelah kita mengetahui di dalam pelajaran yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari, bahwa anna damal kharija minal farji imma ayakuna haidon au nifasan au istihadatan, bahwa darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu ada kalanya berstatusnya sebagai haid dan ada kalanya itu nifas, atau ada kalanya itu istihadah. Apakah ada darah yang kedua yang keempat wala robi'alah, tidak ada darah yang nomor 4. Jadi hanya ada 3. Baik itu akan disebut atau dinamakan sebagai haid ataupun nifas ataupun istihadah. Summa inna damal istihadah minhu ma yakunu aqibal haidi aw nifas. Oke. Jadi gini simpelnya. Darah istihadah itu, Ustaz Radit, enggak mutlak hanya ada di dalam atau keluar itu hanya ada setelah haid. Tapi mustahadah pun itu ada, mustahadah nifas. Jadi ini istilah inna damal istihadah, sesungguhnya darah istihadah minhu ma yakunu itu gini. Itu ada yang dinamakan istihadah yang keluarnya akibal haid, setelah haid awi nifas ataupun setelah nifas. Diistilahkan sebagai mustahadatun fil haid atau mustahadah fi nifas. Jadi catatannya ini. Ada 2 ya, ada mustahadah fil haid, ada mustahadah fi nifas. Walahu suwarun. Contoh wanita mustahadah di dalam haid, wanita mustahadah di dalam nifas itu memang sangat banyak. Sayatil hadisu anha, hadis itu di sini adalah pembahasan ya, bukan hadis tapi pembahasan. Sayatil hadisu anha insyaallah fi darsaini al-qadimaini, yang dimana insyaallah pembahasannya itu akan dibahas di dalam 2 pelajaran yang dilewati. Wa imma ayakuna akibahidin ada kalanya istihadah ya kan, yang di atas bahwa istihadah itu ada yang dinamakan istihadah yang keluarnya setelah haid dan setelah nifas.
Yang di bawah ini atop ya. Wa imma ala yakuna akibah haidin aw nifasin, dan juga ada kalanya istihadah itu keluarnya bukan setelah haid dan juga bukan setelah nifas. Jadi ada empat dibagi dua maksudnya. Ada yang keluar setelah haid dan ada yang keluar sebelum haid. Bagaimana contoh yang keluar setelah haid? Sering kita contohkan. Wanita tanggal 1 mengeluarkan darah. Contoh 1 dam sampai tanggal 5. Kemudian Ustaz Radit berhenti, tidak mengeluarkan darah lagi sampai tanggal 17. Berarti dia mengalami masa suci hanya 12 hari. Nah, di tanggal 17 ini dia dam. Contoh sampai tanggal 20. Nah, dam yang keluar tanggal 17 sampai 20 ini darah istihadah, yang dimana datangnya itu setelah darah haid. Kenapa tanggal 17 sampai tanggal 20 dihukumi darah istihadah? Sebab keluarnya di masa suci. Ini dinamakan nanti mustahadohnya mustahadoh fil haid. Gitu. Kalau mustahadoh layak akibal haid bagaimana? Mustahadoh yang keluarnya itu bukan setelah haid. Gampang. Wanita usia 8 tahun, ya berarti 8 tahun itu layak tamil ya. Haid, waktu yang tidak mungkin untuk mengeluarkan haid. Mengeluarkan darah wanita itu usia 8 tahun. Contoh 5 hari, maka itu semuanya darah disebut mustahadoh. Dinamakan itu mustahadoh apa layaku akibah haid. Fahuwa aidon damul istihadah tuh, itu pun sama dinamakan darah istihadah. Walakin la tajri fihi suwarun atiyah, cuman perbedaannya gini Ustaz Adit. Di dalam istihadah yang keluarnya bukan setelah haid itu enggak memiliki atau enggak berlaku terhadap contoh-contoh istihadah yang akan dibahas, yaitu 7. Karena kan mustahadah itu kan mustahadah fil haid itu akan ada 7. Mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghair mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghair mumayyizah, mutahayyirah mutlaqah, mutahayyirah dzakirah lil waqti, nasiyah lil adad, mutahayyirah dzakirah lil adad, nasiyah lil waqti. Nah, jadi mustahadah yang keluarnya sebelum haid, yakni bukan setelah haid, itu tidak berlaku terhadap contoh-contoh mustahadah yang 7 tadi Anda sebutkan. Makanya itu nanti termasuknya pada perincian gini. Mustahadah itu kan ada 2, ada sogir, ada subro, ada kubro. Nah, kalau contoh wanita yang usianya 8 tahun mengeluarkan darah itu termasuknya mustahadah sugro. Kalau kubro yang 7 itu wadzalika ka'an ata qabla sinilai. Nah, ada contoh daripada mustahadah yang sebelum atau bukan seba'da haid itu adalah ka'an ata qabla sinil haid, seperti darah itu keluarnya sebelum masuknya usia haid, yaitu usia 8 tahun. Atau au qabla tuhri hamsata asa. Contoh-contoh layakuna akibah haid ya.
Oh, berarti di sini pun masuk ya. Contoh daripada ketika wanita mengeluarkan darah di masa suci, dalam artian belum 15 hari kemudian melakukan darah, itu termasuk mustahadoh layakun akibat haid. Atau darah itu contoh kurang daripada 1 hari 1 malam, itu pun termasuk. Contohnya bagaimana? Wanita tanggal 1 mengeluarkan darah. Wanita tanggal 1 dia mengeluarkan darah, kemudian tes. Ini sorry, jelas gak suaranya? Ustaz Adit? Nah, Ustaz, tadi hilang, Ustaz. Apa? Tadi hilang, Ustaz. Gimana Ustaz Adit? Tadi terputus. Yang dibantu hilang. Yang mana tuh? Hilang di mana Ustaz Adit ininya? Waktu itu, Ustaz, yang qabla Wadalika tuhri. kana. Apa? Nah, Ustaz. Wadalika kan ini oke. Oke, kembali lagi ya. Jadi bahwasanya mustahadoh yang keluarnya bukan setelah haid itu nggak berlaku untuk contoh-contoh mustahadoh yang 7, yang mubtadi'ah sampai mutahayyirah itu. Cuman di sini diberi gambaran contoh daripada mustahadoh yang terjadinya atau keluarnya bukan setelah haid itu seperti ka'an ata qabla sinil haid, seperti darah itu keluarnya sebelum masuknya waktu atau sebelum masuknya usia haid. Contohnya tadi anak wanita usia berapa tahun Sadadin? Usia 8 tahun. Kira-kira pertanyaannya 8 tahun itu yahtamil untuk haid gak? Ihmal untuk haid gak? Tidak. Nah, kemudian keluar darah, baik darahnya itu contoh 5 hari, maka semuanya bukan darah haid, tapi darah apa? Istihadah. Darah istihadoh ya. Nah, itu dinamakannya istihadoh yang saya pun atau keluar darahnya itu sebelum habis masa suci. Minimal masa suci itu berapa hari? 15 hari. 15 hari. Kemudian contoh tanggal 1 anak nih kan, contoh tanggal 1 sampai tanggal 5 antum mengeluarkan darah. Berhentiin itu keluar lagi sampai keluar lagi darah itu tanggal 17. Berarti antum mengalami masa sucinya baru 12 hari, betul kan? Contoh tanggal 17 sampai tanggal 20. Nah, yang jadi pertanyaan, darah yang keluar di tanggal 17 sampai tanggal 20 itu akan dihukumi apa? Istihadah. Kenapa alasannya? Karena masa sucinya nggak sampai 15 hari. Nah, karena darah yang keluar di tanggal 17 sampai tanggal 20 itu datangnya sebelum habis masa suci, yaitu 15 hari. Atau contoh daripada mustahadoh la yakun aqibah haid itu seperti darahnya kurang 24 jam atau 1 hari 1 malam. Oke, sekarang bagaimana hukum wanita yang istihadoh? Kita akan bahas. Al-awal hukmul mustahadoh. Hukum wanita yang istihadoh. Haitsu haqqamna bi anna dza mastihadatun aw damu fasadin
fa innahu lihat hadasun daim yang kudul wudu'a. Ketika kita menghukumi bahwa getih ini merupakan getih istihadah atau bahwa getih ini itu merupakan getih darah, getih itu darah ya, sorry, darah fasad, maka kita itu memiliki hadas yang dimana hadas tersebut itu bisa membatalkan wudu. Jadi anggap hukum wanita yang istihadah itu seperti wanita yang memiliki hadas atau seperti seseorang yang memiliki hadas. Sehingga wala yamna'u as-saum wa sholata. Wanita yang istihadah tidak menghalangi terhadap kesahannya atau keabsahannya puasa dan keabsahannya sholat. Artinya apa? Artinya wanita yang istihadah itu wajib melaksanakan puasa dan sholat. Tidak ada larangan. Sehingga cuman dan pal mustahadatu tagsilu dam. Wanita yang istihadah itu ketika mau sholat, langkah pertama dia harus membasuh dulu, harus mencuci dulu darah yang ada di kemaluannya. Langkah kedua, watarbitu ala maudihi. Tarbit itu maknanya ini ya, mengikat ya. Tarbit sadari maknanya antum tulis aja, mengikat. Dan langkah kedua, wanita itu harus mengikat. Maudihi itu adalah apa? Tempat keluarnya darah. Tempat keluarnya atau mengalirnya darah. Ya, khususnya di lubangnya berarti. Maudi itu. Tempat apa? Dam ya. Di sini marje hadomir itu dam. Langkah ketiga wa tatawaddu li kulli fardin. Wanita yang mustahadah itu harus wudu setiap melaksanakan sholat fardu. Paham? Wanita yang istihadah itu harus jadi dulu harus wudu di setiap akan melaksanakan sholat fardu, walaupun dia belum melaksanakan sesuatu yang membatalkan pada wudu. Dan catat niat wudunya jangan rob hadas. Salah. Karena apa? Karena wanita yang istihadah itu diibaratkan sebagai daimul hadas. Bagaimana bisa menghilangkan hadas sedangkan darah terus mengocor, terus mengalir. Tapi niatnya adalah istibahah fardi sholat. Jadi nawaitu istibahata fardi sholat, itu yang benar. Yang salah nawaitu rob al hadasil asghar, itu salah. Itu salah. Salah ya. Jangan niat wudu jangan hadas, tapi harus istibahah. Setelah wudu waktu sholat atau waktu sholli barulah dia sholat. Kata Ustaz Magdalena wa dikadasah radhiyallahu. Qalat, beliau mengatakan ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, dia ini Fatimah binti Abi Hubaysh berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhuru.
Ya Rasul, saya itu wanita yang istihadah, maka saya tidak suci. Apa adu sholat, dan apakah saya harus meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, maksudnya jangan tinggalkan sholat dan kamu itu suci. Innama dzalik irkun, itu hanya sebatas irk itu istihadah. Walaisa dzalika bil haid, bukan haid. Berarti Rasul di dalam hadis ini memberikan indikasi ya bahwa wanita yang istihadah itu tetap wajib sholat, tetap wajib puasa juga. Tapi faida akbalatil haidot fatruki as-sholat, tapi ketika haid itu datang maka baru tinggalkanlah sholat. Faida dahaba qadruha, ini udah ya, fagsili an kitab, ketika kadar daripada haid itu hilang maka baru mandi besar, ya bersuci, setelah itu sholat. Berarti hadis ini memberikan indikasi wanita yang istihadah itu tetap wajib sholat. Yang kedua, mayal jabul mustahadota fi'luhu idza aradat as-shalah, akan menjelaskan apa yang harus dilakukan, apa kewajiban bagi wanita istihadah saat ketika dia menginginkan atau ingin melaksanakan sholat. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh wanita istihadah saat ketika dia hendak untuk melaksanakan sholat? Awalan yang pertama, langkah pertama ketika wanita yang istihadah hendak melaksanakan sholat, langkah pertama adalah angtagatsila al-mustahadatu farjaha qabla wudu. Langkah pertama, wanita tersebut itu harus membasuh kemaluannya sebelum wudu. Pertama ini Ustaz Adin, banat, takutnya terjadi ke antum. Ketika contoh Hindun, dia dikategorikan sebagai wanita yang istihadah. Kemudian berhubung wanita istihadah itu masih tetap dihukum atau diwajibkan untuk sholat, langkah pertama ketika Hindun akan melaksanakan sholat, membasuh kemaluannya sebelum melaksanakan wudu. Maksudnya membasuh darah yang ada di kemaluan. Langkah kedua, sanian, langkah kedua, angtahsyua farjaha wujuban binahwi kutnin. Langkah kedua, bahwa Hindun, ini kasihnya, Hindun harus, tahsyu itu apa ya, menyumbat, harus menyumbat, ini wajib ya, farjinya atau kemaluannya dengan seumpamanya tisu atau kapas. Tujuannya apa? Wadalika dab'an linajasi aw takhwiban lahu. Tujuannya Ustaz Adit, tujuannya menyumbat. Kalau bahasa Sunda mencocokkan. Cocokkan. Tujuannya menyumbat itu dab'an. Ini maf'ul ajli ya. Karena untuk menolak datangnya najis, datangnya darah, atau meminimalisir darah. Dengan disumbat darah, adapun keluar pun akan sedikit. Bisa saja tidak keluar kalau sudah disumbat. Ini langkah kedua ya. Ini langkah kedua, harus disumbat. Tujuannya dapan linajasa. Tapi lihat dengan catatan, innama yajibu dalik di sini marjeknya, musyar ilaihnya Ustaz Adit, itu pada lapan ini, pada lapan tahswa. Wa innama yajibu dalik bisyurutil atiyah, ya. Disumbat hukumnya wajib itu dengan beberapa syarat. Syarat pertama, Allah ta'adda bihi ta'addayan la yuhma
yuhtamalu adatan. Wajibnya disumbat itu apabila syaratnya apabila tidak menyakiti. Tes. Nah, Ustaz. Wah, ini wifi-nya jelek nih Ustaz Radit. Masya Allah. Tapi ini jelas ya? Jelas, Ustaz. Yang mana nih Ustaz Radit? Yang enggak belum Poin ke-1, Ustaz, kepotong. apa? Yang mana tuh? Yang sanian bukan? Yang poin ke-1 tadi, Ustaz. An la Yang mana tuh Ustaz tata'adza. Radit? Apa? Itu, Ustaz. An la tata'adza. Bentar, anak pindah dulu lokasi ya, bentar ya, sorry ya. Ini apa? Wah, punya keganggu, sorry banget. Ah, Ustaz. Yang kepotong mana tuh Ustaz Radit? Yang sanian, Ustaz. Bagian 1. Tes. Ah, Ustaz.